Baik, di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan aplikasi sistem informasi Puskesmas terintegrasi untuk Puskesmas Cibubur Tengah, Kota Cimahi. Yang pertama, user harus melakukan login untuk bisa mengakses aplikasi SIMaster. Masukkan username atau email, kemudian dan passwordnya. Setelah itu klik tombol login. Setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan utama menampilkan informasi singkat dan informasi penting mengenai aplikasi secara keseluruhan. Yang pertama, untuk melakukan pendaftaran, pilih menu transaksi, kemudian pilih menu pendaftaran. Di sini akan muncul data pendaftaran pasien yang akan berkunjung ke puskesmas. Yang pertama, klik tombol daftar. Kemudian di sini akan menampilkan data pendaftaran atau data pasien. Data pasien sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pasien yang sudah ada di dalam database aplikasi SIMaster dan data pasien baru. Untuk mencari data yang sudah ada, tinggal nanti mencari pada kolom pencarian data pasien. Misalkan kita bisa mencari dengan keyword satu subkata atau lebih yang nanti akan menampilkan hasil pencariannya pada tabel di bawahnya, sehingga ini mempermudah bagi pengguna untuk dapat melakukan pencarian dan mencocokkan data. Di sini ada data pasien contoh, ini yang akan saya pilih, dan secara otomatis data akan muncul di bawah, sehingga tinggal melakukan proses validasi dan konfirmasi, kemudian disertai dengan pemilihan poli, kemudian metode pembayarannya atau cara bayarnya. Di sini kita bisa tuliskan keluhannya. Setelah itu untuk keterangan boleh diisi dengan berobat atau lainnya. Namun untuk ketentuan lainnya nanti dia akan menampilkan pop-up keperluan lainnya seperti pembuatan surat, keterangan sehat, dan lain sebagainya, di mana proses transaksi tersebut harus dilakukan penginputan supaya dapat diketahui oleh pihak puskesmas itu sendiri. Saya ambil contoh adalah berobat. Setelah itu klik tombol daftar. Proses pendaftaran pasien untuk melakukan kunjungan itu berhasil disimpan. Setelah berhasil dan menekan tombol OK, maka akan menampilkan opsi print, di mana fungsi ini akan mencetak kwitansi serta kartu kunjungan yang nanti akan dibawa oleh pasien ke dalam poli atau ruang pemeriksaan. Kita pilih cetak kunjungan. Di sini harus terhubung dengan printer, yang mana printer itu akan mencetak data sesuai dengan format yang berlaku di Puskesmas Cibubur Tengah. Setelah dicetak, jika pasien membutuhkan kwitansi, maka kita juga bisa mencetak kwitansi pembayaran, dan ini biasanya akan dicetak dengan menggunakan printer kwitansi atau printer biometrik. Kita coba ulangi lagi untuk data pasien yang lainnya. Sampai di sini untuk proses input data pasien kunjungan yang pertama sudah berhasil dilakukan. Bisa langsung input secara langsung, jadi kita bisa input data pasien baru lagi. Seumpamanya hasil
pencocokan data antara data pasien dengan data yang ada di sini tidak ada, maka data pasien harus didaftarkan terlebih dahulu ke dalam database SeaMaster ini dengan cara menekan tombol pasien baru. Di sini petugas bisa menginputkan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk melengkapi data pasien baru. Sebagai contoh, sebaiknya pada proses penginputan data dilengkapi dengan isian data atau semua isian data ini diisi secara lengkap agar pada saat pencarian berikutnya data yang kita butuhkan sudah terisi dengan lengkap. Untuk data alamat disesuaikan sesuai dengan isiannya. Kemudian untuk isian RT dan RW itu harus sesuai dengan filenya atau komunnya. Nah, di sini untuk wilayah kerja, karena puskesmas memiliki wilayah kerja masing-masing dan bisa digunakan untuk pemenuhan data pelaporan. Data wilayah kerja kita tinggal pilih untuk area wilayah kerja paling atas, itu adalah wilayah kerjanya. Maka secara otomatis kelurahan sampai dengan provinsi itu akan terisi lengkap. Kemudian setelah itu klik simpan. Setelah berhasil, nanti akan muncul tampilan konfirmasi bahwa data pasien berhasil disimpan ke dalam database. Yang selanjutnya apakah proses pendaftaran kunjungan ini akan dilanjutkan atau tidak. Saya coba tekan tombol yes, maka data kunjungan dengan data pasien baru sudah berhasil diinput dan nomor rekam medisnya pun akan dilakukan secara otomatis. Isian data ini adalah data yang berhasil diinput sebelumnya, sehingga proses berikutnya tinggal melanjutkan untuk input poli, kemudian cara bayar, dan keluhannya. Contoh, saya coba buat untuk yang keterangannya adalah lainnya. Setelah itu saya klik tombol daftar, muncul pesan berhasil dan akan muncul opsi print. Ini bisa langsung dicetak seperti yang sebelumnya dan termasuk kwitansi. Kalau untuk jenis kunjungannya adalah keperluannya adalah selain dari berobat, maka akan muncul keterangan lainnya. Di sini sebagai contoh akan menampilkan pembuatan kartu KIR. Secara otomatis biaya akan muncul sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan input data keterangan yang ada di tabel rekening. Ini kita bisa klik simpan, akan muncul notifikasi proses penyimpanan data berhasil dan bisa dilakukan cetak untuk kwitansinya. Sehingga proses input data yang diolah ke dalam aplikasi SeaMaster itu akan benar-benar tersimpan dan terrecord. Kita klik kembali. Data pasien sudah berhasil didaftarkan sebanyak 2 data pasien dengan beserta dengan nomor urut antrian. Maka berikutnya adalah melakukan proses screening awal. Jadi proses screening awal ini bisa dilakukan oleh perawat. Jadi sebelum masuk ke dalam ruang poli.
atau sebelum melakukan pemeriksaan oleh dokter. Dan ini bisa dilakukan oleh perawat. Cara melakukan screening yaitu dengan memilih tombol aksi dengan warna hijau, kemudian pilih form screening. Form screening akan muncul pop-up tampilan inputan form screening. Ini adalah hasil hasil dari wawancara antara petugas pemeriksaan dengan pasien, sehingga datanya bisa dilakukan input secara langsung. Kemudian data ini akan dicocokkan dengan data pemeriksaan. Kemudian data pemeriksaan atau keluhan yang pada saat pendaftaran itu akan muncul, dan kita bisa langsung klik tombol simpan. Maka proses pemberian screening atau pendataan screening sudah berhasil dilakukan, sehingga pada saat pemeriksaan itu akan mempermudah bagi dokter atau dokter pemeriksa untuk melakukan diagnosa lebih lanjut. Berikutnya adalah masuk ke menu transaksi untuk pemeriksaan. Nah, biasanya untuk pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter pemeriksa. Nah, di sini akan muncul informasi data pasien yang sudah mendaftar dan dengan status pemeriksaan antara belum dan screening. Belum artinya belum diperiksa oleh dokter atau belum masuk ke ruang poli, dan screening artinya belum dilakukan screening oleh petugas kesehatan atau perawat. Kita ambil contoh yang sudah melakukan screening, kita coba berikan aksi periksa. Setelah memilih pemeriksaan dan untuk periksa pasien, di sini akan muncul informasi data pasien di sebelah kanan. Kemudian riwayat alergi akan muncul juga di bawah, sehingga dengan hati-hati dokter pemeriksa akan melihat dan mengetahui informasi apa saja yang bisa ditampilkan pada tampilan pemeriksaan ini. Karena pemeriksaan awal atau screening awal sudah dilakukan, maka informasi data pemeriksaan screening itu akan muncul di form pemeriksaan, sehingga dokter bisa mengetahui dengan cepat kebutuhan untuk diagnosa dokter. Dokter bisa menentukan input data di sini. Kemudian ini adalah kebutuhan pendataan yang nanti akhirnya akan dijadikan sebagai laporan dari vaskes tingkat pertama. Di sini juga dokter bisa melakukan input diagnosa. Bisa dengan input langsung, maka secara otomatis ketika ditekan enter, nama diagnosa akan muncul. Atau ketika kita tidak mengetahui kode diagnosa, bisa klik ke pencarian dan input pencarian di kolom search. Setelah data yang dicari sesuai dan ditemukan, tinggal menekan tombol pilih, maka akan otomatis muncul di kode ICD. Jika pasien tersebut memiliki lebih dari 2 kodifikasi atau diagnosa, tekan tombol plus, sehingga akan muncul data diagnosa yang kedua. Kita bisa pencarian juga.
data akan tersimpan secara otomatis. Dokter pemeriksa juga bisa melakukan input data terapi obat. Seperti ini. Kemudian jika diperlukan, dokter bisa memberikan catatan terhadap pasien tersebut, kemudian memberikan kode status pasien. Jika memang status pasien ini harus dirujuk, maka akan dipilih rujuk, sehingga nama rujukan akan muncul di sebelah kanan. Setelah berhasil, setelah semuanya lengkap, bisa menekan tombol simpan. Maka proses input data pemeriksaan berhasil dilakukan. Sehingga status dari pemeriksaan akan berubah menjadi sudah diperiksa. Adapun untuk input data obat, dokter bisa melakukan input data resep yang nanti akan otomatis terintegrasi juga dengan layanan farmasi. Di sini ada pencarian data obat yang nanti data obat ini akan terintegrasi dengan stok komponen yang dilakukan oleh pelayanan farmasi. Oke, contoh simpan. Maka data pemeriksaan termasuk dengan data racikan obat atau informasi obat atau layanan farmasi itu sudah bisa atau sudah berhasil di input dalam modul pemeriksaan ini. Berikutnya adalah melakukan bagian farmasi untuk mendapatkan atau melakukan pelayanan farmasi sesuai dengan modulnya. Kita coba klik transaksi, kemudian pilih farmasi. Dari data tersebut yang sudah dilakukan layanan pemeriksaan, maka akan muncul di sini sudah dilayani atau belum dilayani. Karena pada saat pemeriksaan yang sudah dilayani pemeriksaannya satu orang atau satu pasien, maka di sini akan muncul satu pasien saja. Sehingga kita bisa melakukan aksi input data etiket atau pemberian obat. Nah, dari hasil pemeriksaan, catatan dokter yang tadi diinput secara manual akan muncul di tampilan farmasi, sehingga farmasi bisa mengetahui apa yang menjadi catatan oleh dokter, atau tadi sudah memberikan satu contoh untuk input data obat, sehingga kita bisa melakukan kalkulasi dengan data obat yang sudah tersedia di layanan farmasi. Jika ingin menambahkan data resep obat yang lainnya, kita klik tombol add, maka akan muncul data resep atau data obat. Kemudian kita bisa menambahkan sesuai dengan ketersediaan stok obat yang ada di farmasi. Coba ini contoh. Kita simpan, maka datanya akan bertambah secara otomatis. Nah, untuk pemberian label pada obat, kita tinggal menekan tombol print. Secara otomatis kita bisa mencetak label atau etiket obat. Tentunya ini harus difasilitasi juga dengan
printer yang sesuai dengan cetak label. Setelah pemberian obat selesai, maka kita pilih tombol selesai. Yang artinya pemberian atau pelayanan obat itu sudah berhasil dilakukan. Jadi data pasien untuk farmasi akan berpindah secara otomatis pada tab sudah dilayani.